Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Marina dari kelas F21F. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, sinkronisasi adalah proses atau metode untuk memastikan bahwa beberapa sistem, perangkat, atau komponen bekerja dalam harmoni dan tetap konsisten satu sama lain. Sinkronisasi membantu mengontrol urutan jalannya proses-proses agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga menghindarkan sistem dari deadlock atau kebuntuan di mana proses saling menunggu tanpa solusi, dan starvation atau kondisi di mana satu atau lebih proses tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Aspek penting dalam sinkronisasi yang pertama adalah integritas data, yaitu memastikan data tetap konsisten di semua node untuk mencegah konflik dan inkonsistensi. Selanjutnya, sinkronisasi status, yaitu menjaga status yang koheren di seluruh komponen, terutama dalam aplikasi basis data dan sistem berkas. Selanjutnya, koordinasi tugas, yaitu mengkoordinasikan operasi antar node untuk kerjasama yang harmonis. Lalu, manajemen sumber daya, yaitu mengelola akses sumber daya bersama secara adil dan bebas konflik. Lalu, manajemen redundansi, yaitu menyinkronkan sistem redundan untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Selanjutnya, pemanfaatan efisien, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengurangi operasi yang berlebihan. Lalu, penyeimbangan beban, yaitu menjaga distribusi beban yang seimbang untuk kinerja yang lebih baik. Lalu, pencegahan kebuntuan, yaitu menghindari kebuntuan dengan manajemen antrian sumber daya. Lalu, operasi yang dapat diskalakan, yaitu mendukung skala besar dengan mekanisme sinkronisasi yang efisien. Lalu terakhir, mekanisme pemulihan, yaitu memungkinkan pemulihan yang efektif dengan status dan log yang tersinkronisasi. Lalu jenis-jenis sinkronisasi, yang pertama ada sinkronisasi waktu atau clock synchronization, yaitu menyamakan waktu antar node untuk memastikan urutan kejadian yang konsisten, menggunakan clock logis, yaitu algoritma Lamport, atau clock fisik, yaitu NTP, untuk menjaga waktu seragam. Lalu ada sinkronisasi data atau data synchronization, yaitu memastikan bahwa data tetap konsisten di seluruh node, misalnya dengan replikasi data terdistribusi dan protokol two-phase commit untuk menjaga konsistensi transaksi antar node. Selanjutnya ada sinkronisasi proses, yaitu mengatur akses ke sumber daya dan urutan proses, memastikan proses tidak konflik, menggunakan teknik mutual exclusion, semaphore, dan mutex. Lalu ada sinkronisasi konsensus, yaitu mendapatkan kesepakatan dari seluruh node dalam sistem terdistribusi. Algoritma Paxos dan RAP sering digunakan untuk mencapai konsensus yang toleran terhadap kesalahan. Lalu sinkronisasi sumber daya, yaitu mengatur akses ke sumber daya bersama seperti memori atau perangkat keras, menggunakan mekanisme locking dan deadlock prevention. Lalu sinkronisasi status, yaitu menjaga agar status atau kondisi komponen sistem tetap konsisten, misalnya dengan leader election dan replication protocols. Terakhir yaitu sinkronisasi beban atau load balancing synchronization, yaitu menyeimbangkan distribusi beban di seluruh sistem untuk mencegah overload di node tertentu, menggunakan load balancing algorithms dan dynamic partitioning. Selanjutnya, teknik sinkronisasi dasar ada 4. Yang pertama, mutual exclusion atau eksklusi bersama, yaitu menggunakan mutex atau critical section untuk memastikan hanya satu proses yang mengakses sumber daya bersama pada waktu tertentu. Lalu ada semaphore, yaitu menggunakan variabel khusus untuk mengontrol akses ke sumber daya, contohnya binary semaphore dan counting semaphore. Lalu message passing, yaitu proses berkomunikasi dan berkoordinasi melalui pengiriman pesan secara sinkron atau asinkron. Lalu ada voting dan konsensus, yaitu setiap node dapat memberikan suara atau persetujuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kesepakatan dalam sistem terdistribusi.
Jenis-jenis sinkronisasi yang pertama ada sinkronisasi waktu. Sinkronisasi waktu yaitu memastikan bahwa setiap node dalam sistem terdistribusi memiliki tampilan waktu yang konsisten. Hal ini penting untuk mengoordinasikan kejadian, pencatatan, dan menjaga konsistensi dalam aplikasi terdistribusi. Pentingnya sinkronisasi waktu adalah antara lain untuk memastikan bahwa peristiwa dicatat dalam urutan yang benar di berbagai node. Lalu untuk menjaga konsistensi data dalam aplikasi yang sensitif terhadap waktu seperti basis data dan sistem transaksi. Lalu stempel waktu yang akurat sangat penting untuk debugging, pemantauan, dan audit aktivitas sistem. Teknik sinkronisasi waktu yang pertama ada protokol jaringan atau NTP. NTP adalah protokol yang dirancang untuk menyinkronkan jam komputer melalui jaringan. Protokol ini menggunakan sistem hierarki sumber waktu untuk mendistribusikan informasi waktu, yaitu synchronization subnet. Level-level dari synchronization subnet disebut dengan strata. Yang pertama, server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat, yang terhubung ke suatu UTC receiver. Lalu server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Ini dapat kita lihat untuk organisasi hierarkis dari server NTP, di mana strata 1 yaitu berisikan server-server primer yang secara langsung dikoneksikan ke UTC server. Untuk strata 2 adalah server-server sekunder yang disinkronkan secara langsung dengan server-server primer. Lalu pada strata 3 mensinkronkan waktunya dengan server-server di strata 2. Lalu pada strata terakhir, komputer end user mensinkronkan waktunya dengan server-server pada lapisan strata lebih atas. Di sini pada panah menunjukkan semakin ke atas atau semakin stratanya semakin di atas, maka waktu lebih akurat. Lalu Precision Time Protocol atau PTP menyediakan sinkronisasi waktu presisi lebih tinggi dalam mikrodetik yang cocok untuk sistem yang memerlukan pengaturan waktu yang tepat. Untuk kasus penggunaan, contohnya dalam platform perdagangan frekuensi tinggi, di mana transaksi perlu diberi cap waktu dengan akurasi submikrodetik untuk memastikan perdagangan yang adil. Lalu algoritma Lamport Clock. Algoritma ini menggunakan clock logis yang dimiliki setiap proses. Clock ini tidak terkait dengan waktu fisik, tetapi berfungsi untuk memberi urutan pada setiap kejadian dalam sistem. Untuk cara kerjanya, yang pertama, setiap kali ada kejadian atau event di sebuah proses, clock tersebut ditingkatkan 1 unit. Saat mengirim pesan, proses mengikut sertakan nilai clock dalam pesan. Saat menerima pesan, proses penerima menyesuaikan clock miliknya agar lebih besar dari timestamp pesan tersebut. Lalu algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Untuk cara kerjanya, suatu server secara berkala sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Selanjutnya, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Lalu server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Ini untuk penggambaran algoritma Berkeley. Pada gambar A, Demon Time menanyakan nilai clock ke semua mesin. Lalu dijelaskan pada gambar B, mesin-mesin menjawab. Lalu pada gambar C, Demon Time memberitahu semua mesin beberapa nilai koreksi yang harus digunakan. Lalu selanjutnya algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirimkan pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses mengirimkan pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Pada gambar dijelaskan untuk proses 1, pada gambar A yaitu proses 1 meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region. Lalu diizinkan atau untuk proses 2,
Meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama. Koordinator tidak menjawab. Bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu atau rilis koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Lalu algoritma tersebar, yaitu kegagalan karena penyebab tunggal yang tidak dapat ditoleransi, sehingga algoritma mutual exclusion dikembangkan. Algoritma ini bekerja dengan mengirim pesan permintaan dari proses yang ingin masuk ke critical section atau lalu mencantumkan nama CS, nomor proses, dan timestamp. Setiap proses lain menerima pesan ini dan memberikan respon berdasarkan statusnya. 1. Jika tidak berada di CS dan tidak ingin masuk, proses membalas dengan OK. 2. Jika sudah berada di CS, pesan tidak membalas. 3. Jika ingin masuk ke CS tetapi belum masuk, proses membandingkan timestamp. Jika pesan masuk memiliki timestamp lebih awal, proses membalas OK. Lalu jika timestamp miliknya lebih awal, proses menempatkan pesan masuk dalam antrian tanpa membalas. Algoritma ini memungkinkan koordinasi akses ke CS dengan komunikasi yang andal. Pada gambar dijelaskan dua proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Lalu pada proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Bila proses 0 selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Selanjutnya, algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring pada setiap gambar. Pada ring seperti pada gambar B. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Lalu contoh penerapan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, replikasi database terdistribusi, yaitu menyinkronkan data di seluruh node basis data untuk memastikan konsistensi, terutama dalam transaksi multinode. Lalu sistem file terdistribusi, yaitu mengelola akses file yang diakses beberapa pengguna sekaligus secara sinkron, misalnya pada Google Drive atau Dropbox. Lalu cloud computing, menjaga konsistensi status di server cloud yang terdistribusi menggunakan replikasi data dan load balancing. Lalu blockchain, yaitu menggunakan konsensus, misalnya proof of work atau proof of stake, untuk memastikan sinkronisasi data transaksi di seluruh jaringan. Lalu untuk studi kasus implementasi sinkronisasi, yang pertama ada Google Spanner, yaitu sistem database global yang menggunakan sinkronisasi clock dan timestamp untuk menjaga konsistensi data di seluruh dunia. Selanjutnya ada Apache Kafka, yaitu sistem pengelolaan data streaming yang menyinkronkan urutan data di seluruh node menggunakan partisi dan replikasi log. Lalu ada Ethereum Blockchain, yaitu menggunakan konsensus terdistribusi untuk menyinkronkan transaksi di antara ribuan node blockchain. Untuk kesimpulan, sinkronisasi adalah elemen penting dalam memastikan konsistensi, efisiensi, dan keandalan dalam sistem terdistribusi. Algoritma yang tepat memiliki dampak signifikan pada performa dan stabilitas sistem. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi terus berkembang, terutama dalam menghadapi skala besar dan tuntunan real-time di berbagai sektor teknologi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.